Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang raja yang sombong yang berakhir tragis bernama Malik Azim. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah negeri bernama Nurul Jannah, terhampar ladang hijau dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Negeri itu dahulu adalah surga dunia, dipenuhi oleh rakyat yang hidup damai dan makmur. Para petani bekerja di sawah, para pedagang memenuhi pasar dengan hasil bumi yang melimpah, dan anak-anak bermain riang di jalanan desa. Semua itu terjadi karena kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja yang adil dan taat kepada Allah. Namun, semua berubah ketika tahta kerajaan jatuh ke tangan Malik Azim, seorang pangeran muda yang dikenal ambisius dan tidak peduli pada ajaran agama. Ia mewarisi tahta setelah ayahandanya, Raja Haris, wafat secara mendadak. Pada awal masa pemerintahannya, rakyat memiliki harapan besar, mengira bahwa Malik Azim akan meneruskan jejak ayahnya. Namun, perlahan-lahan, sifat asli Malik Azim mulai terlihat. Ia haus kekuasaan dan harta benda, menindas rakyat untuk memenuhi ambisinya. Hukum Islam yang sebelumnya menjadi pedoman dihapuskan satu persatu. Para ulama yang dahulu dihormati kini disingkirkan, bahkan ada yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam istana, Malik Azim membangun sebuah kehidupan yang penuh kemewahan. Dinding-dinding istananya dilapisi emas, singgasananya dihiasi permata, dan ia tidak pernah keluar tanpa pakaian kebesaran yang penuh kemegahan. Namun, semua itu berasal dari hasil penindasan rakyat. Ia memerintahkan pajak yang sangat tinggi, bahkan untuk rakyat kecil yang sudah hidup serba kekurangan. Tidak jarang ia mengirim tentaranya untuk menyita ladang atau rumah rakyat yang tidak mampu membayar. Mereka ada untuk melayaniku, katanya suatu kali kepada para menterinya. Tanpa aku, mereka tidak akan punya apa-apa. Suatu ketika, seorang petani tua bernama Pak Rahman datang ke istana, memohon belas kasihan. Wahai Paduka Raja, anak-anak saya kelaparan. Pajak yang hamba bayarkan telah mengambil semua hasil panen kami. Berilah kami keringanan, agar kami dapat bertahan hidup. Malik Azim hanya tertawa sinis. Jika kau tidak mampu membayar, kenapa tidak menjual anak-anakmu? Mereka pasti laku di pasar. Jawabannya membuat semua orang di ruang itu terdiam, tetapi tak seorang pun berani melawan. Pak Rahman pulang dengan hati hancur. Ia hanya bisa menangis dan memohon kepada Allah agar menolong rakyat dari kekejaman Malik Azim. Di tengah kegemilangan duniawi yang dikejar oleh Malik Azim, seorang ulama bijak bernama Syekh Ismail mencoba mengingatkan raja. Syekh Ismail adalah tokoh yang dihormati di seluruh negeri karena keilmuannya dan kesalehannya. Ia memberanikan diri untuk datang ke istana dan berbicara langsung kepada Malik Azim. Wahai raja, katanya dengan tenang namun tegas. Ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kekuasaan ini sebagai amanah, bukan untuk engkau gunakan menindas rakyat. Kembalilah kepada jalannya, sebelum terlambat. Jangan biarkan kesombongan dan keserakahan membutakan hatimu. Namun, Malik Azim hanya tersenyum mengejek. Syekh, engkau berbicara seolah-olah aku ini budak. Aku adalah raja. Segala yang ada di negeri ini adalah milikku. Jika Tuhanmu ingin mencabut kekuasaanku, biarkan dia mencoba. Syekh Ismail menghela napas panjang, menundukkan kepala dengan sedih. Jika engkau tidak segera bertobat, wahai raja, maka tunggulah azab Allah. Ketahuilah, dia maha kuasa untuk menghancurkan kerajaanmu dalam sekejap mata. Namun, Malik Azim tetap tidak menggubris. Ia bahkan memerintahkan agar masjid tua di tengah kota dihancurkan untuk membangun sebuah menara sebagai simbol kekuasaannya. Keputusan itu membuat banyak rakyat takut dan marah. Tetapi mereka hanya bisa pasrah. Di masa pemerintahan Malik Azim, Nurul Jannah berubah drastis dari negeri yang diberkahi menjadi tempat penuh penderitaan. Pajak yang berat membuat para petani kehilangan tanah mereka. Sawah-sawah yang dahulu hijau kini dikuasai oleh para penguasa istana yang hanya peduli pada keuntungan. Para pedagang di pasar dipaksa memberikan sebagian besar keuntungan mereka kepada tentara kerajaan, sehingga banyak yang gulung tikar. Tidak hanya itu, Malik Azim juga mengeluarkan perintah-perintah yang mencerminkan kesombongan dan keangkuhannya. Ia memerintahkan pembangunan menara emas di istana yang menjulang tinggi, dengan tujuan agar menara itu menjadi simbol supremasi kekuasaannya. Bahan-bahan bangunan didapatkan dengan merampas kekayaan rakyat. Bahkan masjid tua yang menjadi kebanggaan masyarakat dihancurkan untuk menyediakan ruang bagi proyek tersebut.
Di berbagai sudut negeri, tangisan dan keluhan rakyat semakin sering terdengar. Namun, siapapun yang berani menyuarakan protes akan dihukum tanpa ampun. Tentara kerajaan menjadi alat penindasan, menyerang desa-desa yang dianggap tidak patuh. Mereka menangkap siapa saja yang menolak membayar pajak atau bekerja untuk proyek raja. Di balik dinding istana yang mewah, Malik Azhim hidup dalam kemegahan yang tidak pernah cukup baginya. Ia mengadakan pesta-pesta besar hampir setiap malam, mengundang para penguasa kecil dari daerah lain untuk memamerkan kekayaannya. Makanan mewah dihidangkan dalam jumlah yang berlebihan, sementara rakyatnya kelaparan. Raja juga memiliki kebiasaan memamerkan koleksi perhiasan dan pakaian mewah yang dibuat khusus untuknya. "Lihatlah betapa besar kekuasaan ini," katanya suatu malam kepada para tamunya. "Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Nurul Jannah di bawah pemerintahanku." Namun, di balik semua kemewahan itu, suara-suara rakyat yang tertindas terus menghantui istana. Kadang-kadang, dalam sepi malam, suara tangisan ibu-ibu yang kehilangan anaknya atau jeritan orang-orang yang kelaparan terdengar di kejauhan. Malik Azhim mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai hal sepele yang tidak layak diperhatikan. Di desa-desa yang tertindas, rakyat hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah. Mereka percaya bahwa hanya Allah yang mampu membebaskan mereka dari kezaliman Malik Azhim. Para ulama, meskipun banyak yang ditangkap atau diusir, tetap berusaha menguatkan iman rakyat. Syekh Ismail, yang menjadi tokoh utama perlawanan rohani, sering berkeliling desa untuk memberikan nasihat. "Bersabarlah, saudara-saudaraku," katanya. "Kezaliman ini tidak akan bertahan lama. Allah Maha melihat, dan Dia tidak pernah lalai dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya." Namun, bagi Malik Azhim, semua doa dan harapan itu dianggap sebagai omong kosong. Ia bahkan memerintahkan tentaranya untuk membubarkan perkumpulan yang diduga berdoa atau merencanakan perlawanan. "Tidak ada Tuhan yang dapat melawan kekuatanku," katanya dengan penuh kesombongan. Kehidupan di negeri Nurul Jannah mulai berubah ketika tanda-tanda kehancuran perlahan muncul. Pada awalnya, rakyat mengira itu hanyalah kebetulan. Namun, semakin hari, peristiwa-peristiwa ganjil terus terjadi, seakan menjadi peringatan dari Allah. Semua berawal dari langit yang tiba-tiba memancarkan aura aneh. Matahari terasa lebih terik dari biasanya, menyengat kulit hingga tanah yang subur mulai retak-retak. Hujan yang dahulu menjadi berkah tak lagi turun selama berbulan-bulan. Sungai-sungai mengering, sumur-sumur kehilangan airnya, dan panen gagal di seluruh penjuru negeri. Namun, Raja Malik Azhim tidak menggubris hal ini. Ketika rakyat datang ke istana memohon agar raja memerintahkan doa bersama atau meminta petunjuk ulama, ia hanya tertawa. "Ini hanyalah perubahan musim. Jangan jadi bodoh dan takut pada hal-hal yang tidak masuk akal," katanya dengan congkak. Semakin lama, kejadian ganjil semakin sering terjadi. Angin malam yang biasanya sejuk berubah menjadi panas dan membawa bau busuk yang membuat orang mual. Langit di atas istana seringkali menjadi gelap meskipun matahari sedang bersinar terang di tempat lain. Banyak yang berbisik bahwa itu adalah pertanda kemurkaan Allah, tetapi siapa yang berani mengatakan ini di hadapan raja? Di suatu malam yang tenang, warga desa di sekitar istana mendengar suara gemuruh yang aneh. Mereka mengira itu adalah guntur, tetapi langit tetap cerah tanpa awan. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat kilatan cahaya di atas menara emas istana, seperti petir yang menggantung tanpa henti. "Itu bukan petir biasa," bisik seorang petani tua. "Ini adalah peringatan dari langit." Namun, Malik Azhim tetap tidak peduli. Ia terus mengadakan pesta-pesta mewah di dalam istana, dikelilingi oleh para menteri dan pengikutnya yang hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar. Salah satu tanda terbesar datang melalui mimpi Raja Malik Azhim. Pada suatu malam, ia bermimpi berdiri di atas menara emas yang ia bangun dengan kesombongan. Dari puncak menara, ia memandang ke seluruh negeri dengan penuh kebanggaan. Namun, tiba-tiba tanah di bawahnya retak, dan menara itu mulai runtuh. Dalam mimpi itu, ia melihat lautan api yang menelan seluruh istana dan rakyatnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dari langit, terdengar suara menggema, "Kezalimanmu telah melampaui batas, dan balasanku telah tiba." Malik Azhim terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Namun, bukannya mengambil pelajaran dari mimpinya, ia justru menganggapnya sebagai sekadar bunga tidur. "Aku terlalu memikirkan omong kosong para ulama tua itu," gumamnya sambil kembali meneguk anggur di ruang pestanya. Tanda-tanda itu tidak berhenti di situ. Seekor burung hitam besar tiba-tiba terlihat berputar-putar di atas istana selama beberapa hari, mengeluarkan suara melengking yang membuat suasana semakin mencekam.
Para pengawal istana yang berusaha mengusirnya tiba-tiba jatuh sakit atau tewas tanpa sebab yang jelas. Di desa-desa, wabah penyakit mulai menyebar. Anak-anak kecil meninggal dalam pelukan ibu mereka, ternak mati tanpa sebab, dan orang-orang dewasa mulai kehilangan harapan. Banyak yang yakin bahwa ini adalah azab yang sedang mendekat, tetapi Malik Azhim tetap tidak bergeming. Pada suatu pagi, suara gemuruh besar terdengar di seluruh negeri. Kali ini, bukan hanya rakyat yang takut, tetapi juga para menteri dan pejabat istana. Langit berubah menjadi merah darah, dan angin kencang menerbangkan debu serta pasir hingga ke dalam istana. Pohon-pohon tumbang, rumah-rumah rakyat hancur, dan tanah seakan bergetar terus-menerus. Para ulama yang masih tersisa mengirimkan pesan terakhir kepada Malik Azhim, memohon agar ia segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Namun, ia tetap bersikeras pada pendiriannya. Kekuasaan ini milikku, dan tidak ada yang dapat mengambilnya dariku, teriaknya. Saat itu, seluruh rakyat tahu bahwa waktu Malik Azhim telah habis, dan azab Allah akan segera turun. Puncak kesombongan Malik Azhim terjadi ketika ia memerintahkan pesta besar di istana untuk merayakan berdirinya menara emas yang megah. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru, mengenakan pakaian mewah untuk menyaksikan keagungan raja yang mereka anggap tak terkalahkan. Malam itu, musik, tawa, dan suara gelas yang berdenting memenuhi aula besar istana. Malik Azhim duduk di singgasananya dengan senyum penuh kemenangan, merasa bahwa dirinya adalah penguasa dunia. Namun, di luar istana, suasana mencekam mulai terasa. Angin kencang bertiup dengan suara menderu, membuat pohon-pohon besar di sekitar istana bergoyang seperti hendak tumbang. Langit, yang semula gelap berbintang, tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Para penjaga di menara istana melihat kilatan cahaya aneh di cakrawala, seperti petir yang tidak berhenti menyambar di satu tempat. Ketika pesta mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar gemuruh besar yang mengguncang seluruh istana. Para tamu terdiam, cangkir dan piring berjatuhan dari tangan mereka. "Apa itu?" tanya seorang menteri dengan suara gemetar. Sebelum ada yang sempat menjawab, tanah di bawah istana mulai bergetar hebat. Dinding-dinding yang megah retak, dan pilar-pilar besar bergoyang seperti akan runtuh. Para tamu panik, berlari ke segala arah sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, Malik Azhim tetap duduk di singgasananya, menolak bergerak. "Tidak ada yang bisa menghancurkan istanaku," teriaknya. Suaranya menggema di tengah kekacauan. Gempa semakin hebat, dan dari arah langit, terdengar suara yang menggema. "Ini adalah balasan untukmu, wahai raja yang zalim. Kekuasaanmu telah berakhir." Tiba-tiba, hujan batu dan api turun dari langit, menghancurkan setiap sudut istana. Menara emas yang dibanggakan oleh Malik Azhim runtuh lebih dulu, menyemburkan debu dan pecahan logam ke segala arah. Para penjaga yang berusaha melindungi raja tertimpa runtuhan, tewas seketika. Api menjalar dengan cepat, melahap kain-kain mewah, karpet, dan tirai yang menghiasi aula istana. Di luar istana, rakyat yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada Allah. Mereka melihat istana yang pernah menjadi simbol kekuasaan kini menjadi lautan api. "Azab Allah telah datang," bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Di tengah kehancuran itu, Malik Azhim masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ia berlari melewati lorong-lorong istana yang mulai runtuh, berusaha mencari jalan keluar. Namun, setiap pintu yang ia coba buka tertutup rapat, seakan tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Di saat terakhirnya, ia terjatuh di depan singgasana yang telah hancur, tubuhnya penuh debu dan luka. Dengan napas tersengal-sengal, ia berteriak, "Tolong aku! Aku adalah raja. Aku tidak pantas mati seperti ini." Namun, tidak ada yang datang untuk menolongnya. Para pelayannya telah melarikan diri atau tewas dalam bencana itu. Di saat itulah, dari arah langit, ia mendengar suara yang menggema. "Inilah akibat dari kesombonganmu. Engkau menolak peringatan, maka rasakanlah azabku." Tanah di bawah Malik Azhim tiba-tiba terbuka, menelannya ke dalam kegelapan yang dalam. Suara teriakannya menghilang bersama runtuhnya sisa-sisa istana. Setelah istana runtuh, gempa berhenti. Langit yang merah darah perlahan kembali cerah. Namun, kehancuran telah meninggalkan luka yang dalam. Istana megah itu kini hanya menjadi puing-puing, menyisakan reruntuhan yang menghitam karena api. Rakyat yang selamat berdiri dalam diam, menyaksikan apa yang tersisa dari pusat kekuasaan yang pernah menindas mereka. Mereka sadar bahwa ini adalah balasan Allah untuk Malik Azhim atas segala kezaliman dan kesombongannya. Setelah kejadian itu, Syekh Ismail mengumpulkan rakyat di sebuah lapangan yang luas.
Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, ia berkata, inilah bukti kekuasaan Allah. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menandingi kehendaknya. Barang siapa yang zalim, dia pasti akan dibalas, cepat atau lambat. Mari kita jadikan ini pelajaran dan kembali kepada jalan yang lurus. Rakyat yang sebelumnya kehilangan harapan kini kembali kepada Allah dengan penuh keimanan. Mereka membangun kembali negeri itu dengan kerjasama dan ketundukan kepada ajaran Islam. Istana yang runtuh dibiarkan sebagai puing-puing, menjadi peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika seorang pemimpin melupakan amanahnya dan menolak peringatan dari Allah. Setelah bencana itu, hujan turun membasahi negeri yang kering. Sungai-sungai kembali mengalir, tanaman tumbuh subur, dan wabah penyakit menghilang. Rakyat percaya bahwa bencana itu adalah azab dari Allah untuk menghukum raja yang zalim. Syekh Ismail, yang selamat dari kejadian tersebut, berdiri di tengah rakyatnya dan berkata, inilah bukti kekuasaan Allah. Jangan pernah kalian ulangi dosa kesombongan dan kezaliman seperti Raja Malik Azhim. Jadilah hamba yang tunduk kepada Allah, karena hanya kepadanya kita semua akan kembali. Rakyat pun menjalani hidup mereka dengan lebih sederhana dan penuh keimanan. Istana yang runtuh itu dibiarkan sebagai reruntuhan, menjadi pengingat abadi akan azab Allah yang nyata bagi orang-orang yang angkuh dan zalim. Dan begitulah, Tuhanmu tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung lama, karena Allah Maha Adil dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 11.